Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Febidiantari dengan NIM 21150111020 dari Rombel 14. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Agama Hindu. Baik, jadi di sini sudah ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, Tuhan dalam agama Hindu di Bali disebut Sang Hyang Widiwasa. Mengapa konsep ini tidak dikenal di India? Yang kedua, agama Hindu memuja banyak dewa. Apakah sebutan ini Hindu termasuk agama politeisme? Yang ketiga, agama Hindu mengandung suatu konsep filosofis yang disebut Brahman, yang sering didefinisikan sebagai kenyataan sejati, esensi bagi segala hal, atau sukma alam semesta yang menjadi asal-usul serta sandaran bagi segala sesuatu dan fenomena. Di tataran konsep apa perbedaan Brahman dengan Sang Hyang Widiwasa? Yang keempat, saat ini banyak komentar di media sosial tentang Hare Krishna ingin dikeluarkan dari Hindu. Menurut Anda, mengapa demonstrasi menolak Hare Krishna muncul dan berikan solusinya? Jadi untuk jawaban yang pertama yaitu dengan pertanyaan, Tuhan dalam agama Hindu di Bali disebut Sang Hyang Widiwasa. Mengapa konsep ini tidak dikenal di India? Jadi ajaran agama Hindu di India merupakan ajaran-ajaran asli atau sumber dari ajaran-ajaran agama Hindu yang ada di seluruh dunia. Hal ini bisa terjadi akibat sifat agama Hindu yang fleksibel dan tidak memaksakan pengikutnya. Alkulturasi yang dialami ajaran-ajaran agama Hindu terjadi dengan tidak menghilangkan makna sebenarnya dari agama Hindu itu sendiri. Persamaan yang paling menonjol antara agama Hindu di Bali dengan agama Hindu di India ialah Weda, merupakan sumber dari segala sumber. Perbedaan agama Hindu di India dengan agama Hindu di Bali terlihat dari berbagai aspek, yang diantaranya pola makan, perayaan hari suci, keagamaan, tata cara beribadah, kultur, tempat ibadah, adat istiadat, hingga penyebutan Tuhan. Agama Hindu di India cenderung menggambarkan Tuhan dengan banyak nama dewa. Pernyataan tersebut benar adanya, tercantum dalam filsafat Vedanta yang mengenal adanya 33 juta dewa. Dalam Manawa Dharma Sastra 1.22 disebutkan bahwa Tuhan yang menciptakan tingkatan dewa-dewa yang memiliki sifat hidup dan sifat gerak. Sehingga agama Hindu di India mengenal konsep ketuhanan yakni konsep politeisme. Konsep ketuhanan politeisme adalah bentuk kepercayaan yang mengakui adanya lebih dari satu Tuhan dengan menyembah nama-nama dewa. Keadaan ini berbanding balik dengan agama Hindu di Bali yang menganut konsep ketuhanan monoteisme, yang dimana tetap menyebutkan nama-nama dewa dalam proses penyembahnya. Namun maksud yang dituju ialah Tuhan itu sendiri atau Sang Hyang Widiwasa sebagai sang tunggal. Monoteisme adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa Tuhan itu satu. Jadi untuk pertanyaan yang kedua adalah agama Hindu memuja banyak dewa. Apakah sebutan ini Hindu termasuk agama politeisme? Jadi agama Hindu sering sekali dianggap sebagai agama politeisme karena memuja banyak dewa, namun tidaklah seperti itu. Jika menurut penggolongannya, agama Hindu memang dikategorikan sebagai agama politeisme karena mengenal banyak dewa. Sedangkan menurut Weda, Tuhan memang tidak punya nama, tetapi manusia memberikan nama menurut sifat-sifat yang dimilikinya. Di dalam kitab Weda, kita dapat mengenal 1000 nama Wisnu berdasarkan sifat dan kehebatannya. Begitu pula di dalam Bhagavad Gita, yaitu Krishna dengan 27 nama dengan gelar yang berbeda. Nah, hal itu merupakan gambaran bahwa betapa Tuhan memiliki banyak nama, jumlah nama Tuhan yang tidak terbatas tentunya. Inilah yang sering sekali membuat orang salah paham, seolah agama Hindu memiliki banyak Tuhan. Pada dasarnya, banyak nama Tuhan justru menunjukkan bahwa Weda memiliki informasi yang rinci tentang apa dan siapa Tuhan itu sesungguhnya.
Jadi, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3. Agama Hindu mengandung suatu konsep filosofis yang disebut Brahman, yang sering didefinisikan sebagai kenyataan sejati, esensi bagai segala hal, atau sukma alam semesta yang menjadi asal-usul serta sandaran bagi segala sesuatu dan fenomena di tataran konsep. Apa perbedaan Brahman dengan Sang Yang Widiwasa? Jadi, agama Hindu mengandung suatu konsep filosofis yang disebut Brahman, yang sering didefinisikan sebagai kenyataan sejati, esensi bagi segala hal atau sukma alam semesta, yang menjadi asal-usul serta sandaran bagi segala sesuatu dan fenomena. Tetapi umat Hindu tidak menyembah Brahman secara harfiah. Pada zaman Brahmanisme, Brahman adalah istilah yang disematkan bagi suatu kekuatan yang membuat yajna atau upacara menjadi efektif, yaitu kekuatan spiritual dari ucapan-ucapan suci yang dirapalkan para ahli Weda, sehingga mereka disebut Brahmana. Kadangkala Brahmana dipandang sebagai yang maha mutlak atau maha kuasa, atau asas ilahi bagi segala materi, energi, waktu, ruang, benda, dan suatu di dalam atau di luar alam semesta, sebagai hasil dari berbagai kontemplasi tentang Brahman, maka ia dapat dipandang sebagai Tuhan dengan atribut Saguna Brahman, Tuhan tanpa atribut Nirguna Brahman, dan Tuhan Maha Kuasa para Brahman, tergantung mazhab dan aliran. Sedangkan Sang Yang Widi disebut juga dengan Acintya atau Sang Yang Tunggal, adalah sebutan bagi Tuhan yang Maha Esa dalam agama Hindu Dharma masyarakat Bali. Dalam konsep Hinduisme, Sang Yang Widi dikaitkan dengan konsep Brahman. Dalam bahasa Sanskerta, Acintya memiliki arti dia yang tak terpikirkan, dia yang tak dapat dipahami, dan dia yang tak dapat dibayangkan. Jadi untuk pertanyaan yang terakhir adalah, saat ini banyak komentar di media sosial tentang Hare Krishna ingin dikeluarkan dari Hindu. Menurut Anda, mengapa demonstrasi menolak Hare Krishna muncul dan berikan solusinya? Saat ini terdapat banyak sekali komentar di media sosial mengenai Hare Krishna yang ingin dikeluarkan dari Hindu. Ini terjadi akibat oleh adanya sebuah pergeseran yang tidak wajar, yang mengakibatkan dapat mengubah perilaku masyarakat dengan ajaran yang menyamar sebagai Hindu. Dari adanya isu ini, PHDI diharapkan bisa untuk mengambil keputusan secara cepat, supaya masalah ini tidak semakin memanas dan untuk menghindari terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan. Apalagi sekarang di Bali para ormas-ormasnya sudah mulai bergerak dengan mengemukakan pendapat terdapat adanya ajaran ini yang dianggap dapat menghancurkan stabilitas ajaran Hindu di Bali yang sudah diwariskan dari leluhurnya sejak dulu. Solusi yang dapat diberikan dari adanya demonstrasi adalah melakukan musyawarah dengan sesama umat Hindu melalui PHDI untuk mencari jalan tengah supaya kedepannya umat Hindu dapat hidup dengan damai. Jalan tengah yang dimaksud di sini yaitu bisa menghadirkan solusi yang tepat yang dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan dapat menjaga tatanan kehidupan beragama khususnya di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.